Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, aqsamul ulumi bi'atibari hukmiha. Al-awwalu fardul aini. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau memasuki pembahasan mengenai pembagian ilmu dilihat dari pertimbangan hukum dalam mempelajarinya. Yang pertama, bagian yang pertama itu adalah fardul aini, yaitu yang fardu ain. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, al-qismul awwalu fardul aini minha. Bagian yang pertama dari pembagian ilmu dilihat dari hukum dalam mempelajarinya, itu adalah fardu ain, ilmu yang fardu ain. Wa yuqalu lahud daruriyyu. Dan ilmu yang seperti ini itu dikatakan juga ilmu yang daruri. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini, aslu fardil aini, asal dari fardu ain itu adalah ma talaba syari'u fi'lahu min kulli fardin min afradil mukallafina bihi. Yaitu apa yang dituntut oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dituntut pengerjaannya oleh setiap individu dari mukallaf. Maka ketika kita membahas mengenai ilmu syar'i, terutama masalah hukum, maka sering digunakan istilah mukallaf, yang secara umum artinya yang dibebani syariat. Karena tidak setiap individu itu mukallaf. Seperti mungkin bayi atau orang yang gila, itu tidak dibebani oleh syariat. Maka akan diulang-ulang istilah mukallaf seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan, wala yujzi'u qiyamu mukallafin bihi an akhara. Jika seseorang atau seorang mukallaf itu telah mengerjakannya, itu tidak menggugurkan kewajibannya dari orang yang lain, dari mukallaf yang lain. Ya, wala yujzi'u qiyamu mukallafin bihi an akhara. Artinya kalau ada seorang mukallaf yang telah mengerjakan, itu sama sekali tidak menggugurkan kewajiban yang dimiliki oleh mukallaf yang lain. Artinya setiap individu mukallaf itu wajib mengerjakan hal tersebut. Ya, kenapa perlu ada keterangan seperti ini? Karena nanti untuk membedakannya dengan yang fardu kifayah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, ini dapat dilihat di kitab Fardul Kifayati fi Syari'atil Islamiyati. Dapat dilihat di kitab tersebut, Safhata Thamanin wa Sab'ina, pada halaman 78. Kita kembali ke atas. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yuqalu lahud daruriyyu. Dan ilmu yang fardu ain ini juga dikatakan sebagai yang ad-daruri. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. At-ta'biru bid-daruriyyi wal hajiyyi wat tahsiniyyi min ta'biril qasimiyyi. Pengungkapan atau pengistilahan dengan daruri, kemudian haji, ya kemudian tahsini, itu merupakan pengistilahan atau pengungkapan yang digunakan oleh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala.
Wahia alfadhun musta'malatun 'indal usuliyyin. Dan lafat-lafat tersebut itu merupakan lafat-lafat yang digunakan oleh para ulama usul. Kama sayati insyaallahu fi kalamis Syatibiyyi. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah dalam penjelasan Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Nah, apa maksudnya? Ai fi hadzal babi. Ya, artinya dalam bab ini. Bab apa itu? Wa huwa babu anwa'il ulumi. Yaitu bab mengenai pembagian jenis-jenis ilmu. Wad daruriyu, dan yang dimaksud dengan daruri nisbatan atau nisbatun ilat darurati. Itu dinisbahkan, disandarkan kepada ad-darurah. Ya, sesuatu yang dibutuhkan. Wa asluha al-masyaqqatu. Dan asalnya itu adalah al-masyaqqah. Sesuatu yang ya, sulit. Ya, kesulitan. Wal hajatus syadidatu. Dan suatu keperluan yang mendesak. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur, ini dapat dilihat di Mu'jamu Mustalahati Usulil Fiqhi. Ya, dapat dilihat di kitab Mu'jam Mustalahat Usulil Fiqh, buah karya Dr. Qutub Mustafa Sanu, pada safhata khamsin wa sittina wa mi'ataini, pada halaman 265 ila safhati sittin wa sittina wa mi'ataini, sampai halaman 266. Kita kembali ke atas. Wal muradu huna, dan yang dimaksud dengan ilmu daruri di sini itu adalah al-ulumul lati la budda minha fi qiyami masalihid dini wad dunya. Maka ilmu daruri itu adalah ilmu-ilmu yang ya tidak bisa tidak atau harus ada. Ya, harus ada dalam menegakkan maslahat-maslahat agama dan juga maslahat-maslahat duniawi. Maka dikatakan ilmu daruri ketika ilmu tersebut itu harus ada, ya, diperlukan untuk tegaknya maslahat agama dan duniawi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala masuk ke pembahasan berikutnya, ta'rifuhu wa amthilatuhu, yaitu definisi dari fardhu ain dan contohnya. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa huwa darsul mukallafi ma tasihhu bihi aqidatuhu. Yaitu seorang mukallaf itu mempelajari perkara yang dapat membetulkan, memperbaiki akidahnya. Wa tujzi'u ma'ahu ibadatuhu, dan juga membetulkan ibadahnya. Kemudian wa tanfudhu 'uquduhu wa mu'amalatuhu, dan juga ya melangsungkan, yang melaksanakan sah atau tidaknya akadnya dan juga muamalahnya. Wa ma la ghina lahu anhu mimma yatanawaluhu wa yasta'miluhu. Dan juga berbagai macam perkara yang seseorang itu tidak mungkin terlepas darinya. Ya, dari apa yang ia ambil dan juga ia gunakan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan maksud dari penggalan ini. Al-muradu bihadza, yang dimaksud dengan penggalan ini itu adalah ma yatawaqqafu alaihi
ma'rifatu ibadatihi yuridu fi'laha. Yaitu apa saja yang bergantung padanya pengetahuan ibadah yang diinginkan pengerjaannya. Ya, artinya pengetahuan mengenai ibadah yang ingin dikerjakan itu bergantung padanya. Maka itu adalah ilmu fardhu ain. Kita dalam melaksanakan ibadah itu bergantung pada suatu ilmu, ya, yang tanpa ilmu tersebut kita tidak dapat melaksanakan ibadah, maka itu adalah ilmu yang fardhu ain. Au muamalatun yuridul qiyama biha. Atau muamalah yang ingin dikerjakan. Ya, apa saja yang bergantung padanya, ya, atau ilmu di mana atau ma'rifatu muamalatin atau au muamalatin saja. Au muamalatin yuridul qiyama biha. Atau pengetahuan mengenai muamalah yang ingin dia kerjakan. Maka ilmu di mana pengetahuan mengenai muamalah yang ingin dikerjakan itu bergantung padanya, ya, karena untuk pencaharian misalnya, ya, perlu untuk kehidupan seseorang, maka itu menjadi ilmu yang fardhu ain. Wa alaihi, oleh karena itu, hamala jama'atun min ahlil ilmi haditha, maka oleh karena itu, ya, sekelompok atau banyak dari ahli ilmu itu membawakan hadis. Hadis yang sangat masyhur. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, ya, fardu atas setiap muslim. Ya, wa hadzal haditsu ma'nahu sahihun wa in kana fi sanadihi maqalun. Dan hadis ini itu secara makna sahih. Walaupun di dalam sanadnya itu ada perbincangan. Ya, jadi secara makna sahih, namun secara sanadnya itu ada perbincangan. Nah, apa perbincangannya? Itu akan dibahas oleh beliau, hafizahullah ta'ala, dalam catatan kaki. Maka hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ini akhrajahu min ashabil kutubis sittati Ibni Majah. Maka ini diriwayatkan dari para penulis dari Al-Kutubus Sittah, ya, kitab hadis yang 6. Salah satunya adalah Ibnu Majah. Yaitu dalam sunan beliau Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata wahidin wa thamanina, pada halaman ke-81. Wa akhrajahu Abu Ya'la fi musnadihi. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la fi musnadihi, pada musnad beliau. Ya, haditha sab'atin wa thalathina wa thamanimi'atin wa alfaini. Yaitu pada hadis nomor 2837. Ya, haditha sab'atin wa thalathina wa thamanimi'atin wa alfaini. Wat Tabaraniyu fil Awsati. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata thalathin wa thalathina, pada halaman ke-33. Wa ghairuhum katsiruna, dan juga selain para muhaddits yang telah disebutkan, itu banyak yang meriwayatkan hadis ini. Kita mengetahui ini hadis yang sangat masyhur. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal hadithi. Ya, kan, tetapi sungguh para ahli ilmu itu berbeda pendapat mengenai hadis ini. Ya, secara umum mengenai hukumnya. Faminhum man sahhahahu. Maka di antara para ahli ilmu itu ada yang mensahihkan hadis ini. Wa minhum man dha'afahu.
Dan di antara para ulama itu ada yang menganggap dhaif hadis ini. Faqad naqala Ibnul Jauziyyi fil Ilali, ya, dan sungguh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menukilkan dalam kitab beliau Al-Ilal, ya, Al-Ilal Al-Mutanahiyah, pada Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama safhata sittin wa sittina pada halaman 66, qaulal Imami Ahmad, ucapan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ahmad? La yathbutu indana fi hadzal babi syai'un. Ya, la yathbutu indana fi hadzal babi syai'un. Ya, tidak ada dasar yang kuat, ya, di sisi kami sesuatu pun yang memperkuat hadis ini. Ya. Kemudian wal haditsu marwiyun an adadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan hadis ini itu diriwayatkan dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum. Walahu turuqun jama'aha as-Suyuti fi juz'in matbu'in. Dan hadis ini itu memiliki banyak jalan yang dikumpulkan oleh As-Suyuti dalam juz tersendiri yang tercetak. Warawahu Ibnul Jauzi fil Ilali, dan diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Ilal, Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, safhata sab'in wa khamsina pada halaman 57, min arba'ata asyara tariqan. Ya, beliau meriwayatkannya dari 14 cabang jalan. Min hadithi Anasin radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Thumma takallama 'alaiha, kemudian beliau menjelaskan hal tersebut. Wala'alla ta'addudu riwayatihi wa turuqihi yadullu ala anna lahu aslan. Ya, dan barangkali berbilangnya atau banyaknya riwayat-riwayatnya dan juga jalur dari periwayatan tersebut, jalannya, itu menunjukkan bahwa hadis ini itu memang memiliki asal. Ya, barangkali menunjukkan hal tersebut. Wa qad sahhahahu ba'dul hafizil mutaakhirin. Maaf, wa qad sahhahahu ba'dul huffadzil mutaakhirin. Dan sungguh sebagian dari ahli hadis yang datang belakangan, mutaakhirin, itu mensahihkan hadis ini. Qala Ibnu Iraqin fi Tanzihis Syari'ati, ya, berkata Ibnu Iraq dalam kitab beliau Tanzihus Syari'ati, Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, safhata 58 wa mi'ataini pada halaman 258, beliau mengatakan, qala al-hafidhul Mizziyu asy-Syafi'iyyu. Berkata Al-Hafidh Al-Mizzi asy-Syafi'i, walahu turuqun katsiratun an Anasin. Bahwa hadis ini itu memiliki jalan yang banyak dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yasilu majmu'uha ila martabatil hasani. Yang kumpulan dari jalan-jalan tersebut, jalan yang banyak tersebut, itu menyampaikan hadis ini sampai derajat hasan. Kemudian wa fi talkhisil wahiyati lidz-Dzahabiyyi, dan juga dalam kitab Talkhis Al-Wahiyat buah karya Az-Dzahabi rahimahullahu taala dikatakan ruwiya an Aliyin wa bni Mas'udin wa bni Umar wa bni Abbasin wa Jabirin wa Anasin wa Abi Sa'idin radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali, kemudian Ibnu Mas'ud,
Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan Anas, dan Abu Sa'id radhiyallahu anhum. Menunjukkan bahwa hadis ini itu diriwayatkan melalui banyak jalur sahabat. Wa ba'du turuqihi auha min ba'din. Dan sebagian dari jalur tersebut itu lebih lemah dibandingkan jalur yang lain. Wa ba'duha salihun. Dan sebagian dari jalur tersebut itu dapat diterima. Wallahu a'lamu. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma las-Sakhawiyyu fil maqasidi ila tashihihi. Dan As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Maqasid itu condong kepada pensahihannya. Pada safhata khamsin wa sab'ina wa mi'ataini pada halaman 275. Wa naqalal Munawiyyu fi Faidil Qadiri. Dan Al-Munawi rahimahullahu ta'ala itu menukilkan dalam kitab beliau Faidul Qadir Al-Mujallad Ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat safhata arba'in wa khamsina wa thalathimi'atin pada halaman 354. Apa yang dinukilkan? An-Suyutiyya hasanahu. Bahwa As-Suyuti rahimahullahu ta'ala itu menghasankan hadis ini. Wa mimman sahhahul Albaniyu fi takhriji ahadithi mushkilatil faqri. Ya, takhriji ahadithi mushkilatil faqri. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini dalam kitab beliau Takhriju ahadithi mushkilatil faqri. Kemudian waqala ba'da an takallama an turuqihi, maka Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu setelah menjelaskan mengenai jalur-jalur periwayatan hadis ini, qala beliau mengatakan inna turuqahu yuqawi ba'daha ba'dan. Bahwa jalur-jalur periwayatannya itu saling menguatkan satu sama lain. Bal inna ahadaha hasanun. Bahkan salah satu dari jalur tersebut itu derajatnya sudah hasan. Fal hadithu bimajmu'i dzalika shahihun bila raiba indi. Maka hadis tersebut yang tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin tadi itu dengan seluruh periwayatannya, seluruh jalur periwayatannya, maka itu sahih tanpa keraguan di sisiku. Kemudian beliau melanjutkan, qala As-Sakhawiyyu, As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fil maqasidi dalam kitab beliau Al-Maqasid, safhata sab'in wa sab'ina wa mi'ataini pada halaman 277, wa qad alhaqa ba'dul musannifina bi akhiri hadzal hadithi wa muslimatin. Nah, ini juga yang sering kita dengar. Dan sungguh sebagian dari para penulis kitab itu mengikutkan di akhir hadis ini dengan kata muslimatin. Menjadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sering kita dengar. Walaisa laha dzikrun fi syai'in min turuqihi. Ya, padahal di seluruh jalur-jalur yang dibahas tadi itu sama sekali tidak ada penyebutan dari muslimatin ini. Wa in kana ma'naha sahihan. Walaupun secara makna itu betul. Ya, secara makna itu betul. Kulli thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Secara makna betul. Namun di dalam periwayatannya, dalam jalur-jalur tadi itu tidak ada lafadz tersebut. Nah, ini secara umum pembahasan mengenai hadis tadi. Nah, ini bagi yang tertarik dengan ilmu hadis maka akan terbiasa dengan pembahasan seperti ini. Kemudian kita kembali ke atas. Wal muradu bil ilmi huna, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini al-ilmu syar'iyyu.
Ya, itu adalah ilmu syar'i. Apa itu? Wal maqsudu bihi kullu ilmin yahtaju ilaihil mukallafu fi amri dinihi. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i itu adalah setiap ilmu yang diperlukan oleh mukallaf dalam perkara agamanya. Contohnya apa? Ka usulil imani, seperti pokok-pokok iman. Wa syara'i'il islami, dan syariat-syariat Islam. Wa ma yuhtaju ilaihi fil muamalati, dan juga yang apa-apa yang diperlukan yang berkaitan dengan muamalah. Wa nahwi dzalika, ya, dan yang sejenis dengan itu, mimma la yatimmul wajibu illa bihi. Dari perkara-perkara yang kewajiban itu tidak akan sempurna tanpa ilmu tersebut. Ya, jadi apa-apa yang kewajiban tidak akan sempurna melainkan dengan ilmu tersebut, itu termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Fal ilmu bihi wajibun, ya maka mengilmui ma la yatimul wajibu illa bihi tadi, perkara yang kewajiban tidak akan dapat disempurnakan tanpa ilmu tersebut, maka mengilmui hal tersebut itu hukumnya wajib. Qala al-Imamu Ahmadu, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Ya. Wajib untuk mempelajari ilmu yang apa-apa yang agamanya itu tegak karenanya. Jadi seseorang itu jika ingin agamanya tegak dengan suatu ilmu, maka menuntut ilmu tersebut itu hukumnya menjadi wajib. Faqila lahu, maka ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, fakullul ilmi yaqumu bihi dinuhu. Maka setiap ilmu itu ya pasti ya ada hubungannya dengan agamanya. Ya, agama itu pasti tegak karena setiap ilmu itu secara umum itu ada kaitannya, ada irisannya. Kemudian qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, al-fardul ladzi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabihi. Yang dimaksud dengan al-fardu itu adalah yang wajib baginya, bagi dirinya sendiri, yang dia tidak akan bisa menegakkan agamanya tanpa ilmu tersebut bagi dirinya. Ya, maka la budda lahu min talabihi, maka dia harus mempelajarinya. Qila, kemudian dikatakan lagi kepada beliau, mithlu ayyi syai'in. Itu contohnya seperti apa? Ya, ilmu yang seperti itu. Qala, kemudian al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, alladzi la yasa'uhu jahluhu. Ya, yaitu ilmu yang harus diketahui atau seseorang tidak boleh mengabaikannya. Ya. Apa sholatahu? Ya, seperti dalam sholatnya, orang tidak boleh bodoh dalam sholat. Wasiyamahu, dan puasa, orang tidak boleh jahil dalam siam. Wa nahwa dzalika, dan yang sejenis dengan hal tersebut. Qala Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa muradu Ahmada, yang dimaksud dengan al-Imam Ahmad dalam hal ini, ma yata'ayyanu wujubuhu, yaitu perkara yang sudah dipastikan kewajibannya. Salat, puasa itu kan sudah pasti wajibnya. Tidak ada perbedaan pendapat. Wa illam yata'ayyan fa fardu kifayatin. Kalau suatu perkara itu belum ditetapkan atau tidak ditetapkan wajibnya, maka itu adalah fardu kifayah. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di kitab Ibnu Muflih Al-Furu'u, pada Al-Furu', Al-Mujallad ats-tsaniyah pada jilid kedua, safhatasnataini wa arba'ina
wa thalathimi'atin pada halaman 342. Kita kembali ke atas. Kemudian ma yadkhulu fihi min babil adabi. Nah, ini tadi kan kita membahas mengenai fardhu ain. Padahal kitab ini adalah kitab adab. Nah, apa perkara dalam adab yang masuk dalam fardhu ain? Nah, di sini disebutkan ma yadkhulu fihi min babil adabi. Yang masuk dalam bab adab dari ilmu fardhu ain. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yadkhulu fi dzalika darsu amradil qulubi. Dan masuk dalam ilmu yang fardhu ain itu adalah mempelajari penyakit-penyakit hati. Kal hasadi, seperti hasad, wal ujabi, dan ujub, wal bukhli, dan juga bakhil, wa amthaliha minal muhlikati, dan yang sejenis dengan hal tersebut dari perkara-perkara yang membinasakan. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan penggalan ini, maksudnya wa yadkhulu fil ilmi ad-daruriyyil ladzi la budda minhu likulli muslimin, dan masuk dalam golongan ilmu daruri yang setiap muslim itu harus mempelajarinya, itu adalah ma yata'allaqu bi amradil qulubi, yaitu perkara yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Wa ma'na dzalika, dan itu maksudnya adalah annal ilmat daruriyya laisa mukhtassan bil ahkamis syar'iyyati. Bahwa ilmu daruri itu tidak khusus untuk hukum syariat saja. Ya, sawa'an ma ta'allaqa bil i'tiqadi. Ya, sama saja yang ilmu daruri itu ada yang berkaitan dengan i'tiqad. Ya, akidah. Kemudian auma ta'allaqa bi amalil mukallafi, atau ada juga yang sesuatu yang berkaitan dengan amalan dari mukallaf. Wa innama yadkhulu fi dzalika, dan sesungguhnya yang masuk dalam hal ini itu hanyalah ma ta'allaqa bi amradil qulubi. Ya, ini juga yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Mithlu, contoh dari penyakit hati tersebut itu adalah al-hasadi. Ya, contohnya adalah hasad. Kemudian wal hiqdi, dan juga dengki. Wal kibri, dan sombong. Wal khuyalai, ya, dan juga angkuh. Wal ujabi, dan ujub, kagum dengan diri sendiri. Wasu'iz dzanni, dan berprasangka buruk. Wal bukhli, dan bakhil. Wal makri, dan tipu daya. Wa hubbir riasati, dan cinta akan ketenaran. Ya, cinta untuk dikenal. Wa ghairi dzalika, dan penyakit-penyakit yang selain yang disebutkan tadi. Wa mardul qalbi la yakhruju an syahwatin aw syubhatin. Dan yang namanya penyakit hati itu tidak keluar dari syahwat dan syubhat. Aw murakkabun minhuma, atau tersusun atau campuran dari keduanya, dari syahwat dan syubhat. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, kalimatul Ghazali fi dukhuli ma'rifati amradil qulubi fi fardil aini. Ini membahas mengenai ucapan dari Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, mengapa pengetahuan akan penyakit hati itu masuk dalam fardhu ain. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, faqad qala al-Ghazaliyu, maka sungguh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, siapa Al-Ghazali? Kita lihat di catatan kaki. Huwa Abu Hamidin Muhammadu banu Muhammadi bani Muhammadin Al-Ghazaliyu At-Tusiyu.
Beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian failasufu. Beliau adalah seorang filosof. Ya, kemudian mutasawwifun. Beliau adalah seorang sufi. Nisbatuhu ila sina'atil ghazli. Penamaan Al-Ghazali, atau kalau di sini Al-Ghazali, ya, penamaan Al-Ghazali itu dinisbatkan kepada keterampilan menenun, ya, memintal wol, kain wol, ya, dari bulu, ya, dipintal menjadi suf atau wol. Nah, itu dinisbatkan kepada itu, ya, sina'atil ghazli. Ini indaman yaquluhu bitasydidizz zai. Itu menurut para ulama yang menyebutkan nama beliau dengan mentasydid huruf zai. Jadi Al-Ghazali. Ya, kalau itu disandarkan kepada keterampilan menenun wol. Au ila ghazalatin min Quratusin. Atau dinisbatkan kepada Ghazalah. Itu merupakan salah satu kota atau kampung yang ada di Tus. Ya, kalau ini liman qala bitakhfifi. Ini untuk ulama yang menyebutkan Ghazali dengan takhfif. Artinya Al-Ghazali. Kalau tadi Al-Ghazali. Min kutubihi, di antara buah karya beliau itu adalah Ihya'u Ulumiddini. Ya, Ihya' Ulumuddin, sangat masyhur. Kemudian Ayyuhal Waladu. Kemudian Syifa'ul Alili. Ya, ini kitab-kitab yang masyhur. Kemudian fi usulil fiqhi, ya, dalam usulul fiqh itu ada kitab yang sangat masyhur dari beliau, Al-Mustasfa min ilmil usuli. Itu Al-Mustasfa min ilmil usul, itu merupakan kitab usulul fiqh yang sangat masyhur, buah karya beliau. Wa ghairuha katsirun, dan kitab-kitab selain itu sangat banyak. Tuwuffiya sanata khamsin wa khamsimi'atin lil hijrati. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriyah, rahimahullahu ta'ala. Ini dapat dilihat pada Wafayatul A'yani, kitab mengenai tokoh-tokoh, ya. Buah karya Ibnu Khallikan, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat, safhata sitta asyrota wa mi'ataini. Pada halaman 216. Kemudian Al-A'lamu pada kitab Al-A'lam, buah karya Zirikli, Al-Mujallad As-Sabi'ah pada jilid yang ke-7, kemudian safhata sab'in wa arba'ina wa mi'ataini. Pada halaman 247. Kita kembali ke atas. Apa ucapan Al-Ghazali tadi atau Al-Ghazali? Ma'rifatu hududiha, yaitu mengetahui, ya, batasan-batasannya atau definisi yang berkaitan dengan penyakit hati. Wa asbabiha, dan juga sebab-sebab dari penyakit hati. Wa tibbiha, dan juga obatnya. Kemudian wa ilajiha, dan juga penawarnya fardu ainin, hukumnya fardu ain. Maksudnya, Innal Ghazaliyya rahimahullahu dzakara fi kitabihi Ihya'i Ulumiddini. Maksudnya sesungguhnya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Ihya' Ulumuddin. Kita lihat catatan kaki, ya, Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, safhata khamsa asyrata, pada halaman 15. Kemudian kita kembali ke atas. Anna, ya, beliau mengatakan, ma'rifata hududi amradil qulubi wa dhawabitiha, ya, bahwa mengetahui batasan atau definisi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati, ya, kemudian dhawabitiha, dan juga ukuran-ukurannya, standar-standar yang digunakan untuk batasan tersebut,
Kemudian ma'rifata asbabi amradiha, dan juga mengetahui sebab-sebab dari penyakit-penyakit hati tersebut. Wa ma'rifata ilajiha, dan juga mengetahui penawarnya, min hadhil amradi, dari penyakit-penyakit hati ini, dakhilun fi fardil aini. Ini masuk hukumnya dalam fardu ain. Fayakunu dzalika wajiban ala kulli muslimin bi'ainihi. Maka itu menjadi perkara yang wajib ya, bagi setiap muslim secara spesifik. La yaqumu ghairuhu maqamahu. Ya, dan yang selain dari ilmu ini itu tidak akan dapat menggantikan tempatnya. Artinya apa? Memang ini ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang berkaitan dengan penyakit hati ini. Mengapa? Li'annal matluba minal mukallafi as-sa'yu ila islahi qalbihi. Karena yang dituntut dari setiap mukallaf itu adalah berusaha untuk memperbaiki hatinya. Wa izalati amradihi, dan menghilangkan penyakit-penyakit hatinya. Kemudian wa mu'alajati adranihi, dan membersihkan kotoran-kotoran hatinya. Wala yumkinu dzalika illa bima'rifati hadhil umuri tsalatsati. Dan itu tidak akan mungkin tercapai melainkan dengan mengetahui 3 perkara ini. Yaitu apa? Hududi amradil qalbi, yaitu batasan-batasan dari penyakit-penyakit hati, wa asbabiha, dan penyakit dan sebab-sebabnya, wa ilajiha, dan penawarnya. Mengapa? Li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Karena perkara yang kewajiban itu tidak akan sempurna melainkan dengan perkara tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang wajib. Ya, ini istilah yang sering digunakan dalam ilmu usul. Bahwa jika suatu kewajiban itu tidak akan sempurna tanpa sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Mudahnya apa? Kita mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ya, itu tidak ada perselisihan pendapat dalam perkara tersebut. Namun kita mengetahui yang namanya sholat itu tidak akan bisa sempurna melainkan dengan wudhu. Ya. Maka dalam hal ini mempelajari wudhu itu hukumnya wajib. Karena apa? Sholat tidak akan sempurna tanpa wudhu tersebut. Kemudian waman la ya'rifu syarra yaqa'u fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan maka ya ditakutkan dia akan terjerumus ke dalamnya. Hadza qaulul Ghazali fi hadhil mas'alati. Maka ini adalah ucapan dari Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam perkara ini. Kemudian waqala ghairuhu, dan berkata ulama selain beliau, in ruziqal mukallafu qalban saliman min hadhil amradil muharramati. Jika seorang mukallaf itu diberi rezeki hati yang bersih dari penyakit-penyakit yang haram ini, penyakit hati yang haram ini, kafahu dzalika, maka itu sudah cukup baginya. Ya, kalau seorang sudah, memang ada ya orang yang mungkin diberi rezeki hatinya itu terbebas dari penyakit hati, maka sebetulnya sudah cukup, dia tidak wajib untuk mempelajari ilmu mengenai penyakit hati. Ya, maka wala yulzamu ta'allumu dawaiha, maka tidak wajib baginya mempelajari obat dari penyakit hati tersebut. Karena apa? Dia tidak punya penyakit tersebut. Kemudian wa in lam yaslam, namun jika seseorang tidak selamat, ya artinya mayoritas orang seperti ini, mayoritas orang itu hatinya tidak selamat dari penyakit hati. Nudhiro, ya maka dilihat. Ya, ada perinciannya. Fa in tamakkana min tatahhiri qalbihi min dzalika, jika dia itu mampu untuk membersihkan hatinya dari penyakit hati bila ta'alluma,
tanpa perlu mempelajari. Ya, jadi jika dia mampu untuk membersihkan hatinya tanpa mempelajari ilmu terkait penyakit hati, lazimahut tathiru. Nah, maka dia cukup ya wajib baginya untuk membersihkan hatinya. Kama yalzamuhu tarkuz zina. Ya, sebagaimana seseorang itu meninggalkan zina, ya wajib baginya untuk terus-menerus meninggalkan zina, wa nahwuhu, dan yang sejenisnya. Min ghairi ta'allumi adillati tarki. Tanpa seseorang itu mungkin mengetahui dalil yang melarang zina. Namun dia itu sudah mampu untuk menghindari zina misalnya. Wa in lam yatamakkan, akan tetapi jika seseorang itu tidak mampu untuk menyucikan hatinya, minat tarki, dari meninggalkan hal tersebut, illa bita'allumil ilmil madhkuri, ya, melainkan dengan ya bita'allumil ilmil madhkuri, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, ta'ayyana hina idzin, maka pada saat itu hukumnya menjadi wajib baginya untuk mempelajari ilmu yang mengobati penyakit hati. Maka ini adalah rinciannya. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat di Undur Al-Majmu'. Ya, ini dapat dilihat di kitab Al-Majmu', Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Sittin wa Aishrina, pada halaman 26. Kemudian kita kembali ke atas, wala raiba anna salamatal qalbi, ya, dan tidak ada keraguan bahwa selamatnya hati, wa sihhatahu, dan juga sehatnya hati, wa khulusahu, dan bersihnya hati, amma yu'iquhu fi sayrihi, dari perkara-perkara yang memalingkan hati dari jalannya, ilallahi ta'ala, oh ya. Berarti wala raiba, dan tidak ada keraguan, anna salamatal qalbi, bahwa selamatnya hati, wa sihhatahu, dan sehatnya hati, wa khulusahu, dan bersihnya hati, amma yu'iquhu fi sayrihi, dari perkara-perkara yang dari perkara-perkara yang ya, memalingkan dari jalannya, ilallahi ta'ala, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddaril akhirati, dan juga memalingkan kepada kehidupan akhirat. Ya, kemudian khobarnya ini berarti sababun li sa'adatid daraini. Maka itu merupakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi keselamatan hati, sehatnya dan bersihnya itu merupakan sebab bahagianya ad-daraini, ya, kehidupan dunia dan akhirat. Wa salamatuhu min hadhil amradi wa ghairiha unwanu falahihi. Dan selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati tersebut itu merupakan ya tanda kesuksesan. Wa sababu najatihi, dan sebab dari keberhasilan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak itu tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian kalimatun nafisatun libnil qayyimi fi hadzal babi, yaitu kalimat yang sangat berharga dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam perkara ini. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa yatahaddatsu 'anil umuril lati tatimmu biha sa'adatul 'abdi wa falahuhu. Dan saat itu beliau sedang berbicara mengenai perkara-perkara yang tatimmu biha sa'adatun,
yang menyempurnakan tatimu biha sa'adatul abdi, yang itu dapat menyempurnakan kebahagiaan seorang hamba. Wa falahuhu, dan keberhasilannya. Fadzakara minha, maka Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antaranya, an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khairi, yaitu mengetahui perincian dari sebab-sebab keburukan dan kebaikan. Wa yakunu lahu basiratun fi dzalika. Dan perkara itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang diilmui, pemahaman yang memiliki pemahaman yang baik dalam perkara tersebut. Bima yusyahiduhu fil alimi, yang itu berasal dari apa yang dia saksikan dari ulama. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, dan juga dia dapatkan dari apa yang dialami dari diri sendiri dan juga orang lain. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditsan, dan itu berasal dari apa yang dia dengar dari kabar-kabar umat yang terdahulu dan sekarang. Kemudian wa min anfa'i ma fi dzalika, dan di antara yang paling bermanfaat dari hal tersebut, artinya untuk mengetahui perincian sebab-sebab keburukan dan kebaikan, itu yang terbaik apa? Yaitu tadabburul Qur'ani, yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Fa innahu kafilun bidzalika. Karena dengan mentadabburi Al-Qur'an itu menjamin pemahaman yang benar akan hal tersebut. Ala akmalil wujuhi, ya, dengan cara atau sisi yang paling sempurna. Wa fihi asbabus syarri, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada sebab-sebab keburukan, wal khairi, dan juga sebab-sebab kebaikan, jami'an mufassalatan mubayyinatan atau mubinatan. Ya, jadi jami'an mufassalatan mubinatan, ya, dengan penjelasan yang menyeluruh, kemudian terperinci dan juga terang. Tsummas sunnatu, ya, kemudian yang paling bermanfaat kedua itu adalah as-sunnah. Setelah tadabburul Al-Qur'an, kemudian as-sunnah. Fa innaha syaqiqatul Qur'ani, ya, karena yang namanya as-sunnah itu ya pasangan atau kawan dari Al-Qur'an. Wahiyal wahyuts tsani, dan itu adalah wahyu yang kedua. Wa man sarafa ilaihima inayatahu, ya, barang siapa yang memalingkan perhatiannya kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, iktafa bihima an ghairihima, maka seseorang itu sudah cukup dengan keduanya dan tidak memerlukan yang lain. Wahuma yuriyanika, ini dari aro yuri, ya, kemudian mutsanna, ya, wahuma yuriyanikal khaira wasyarra. Maka Al-Qur'an dan Sunnah itu dapat menunjukkan mana yang kebaikan dan juga mana yang keburukan. Wa asbabahuma, dan juga sebab-sebab dari keduanya. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika 'ayanan. Ya, sampai-sampai ya seolah-olah engkau menyaksikan, ya, perkara tersebut dengan mata sendiri. Kita lihat catatan kaki, ya, ini dapat dilihat di kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa'u, ya, yaitu penyakit dan obatnya, safhata khamsin wa thalathina, pada halaman 35. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.